sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning adik T-group, how are you? Just fine. Good morning kakak TKA, how are you? Just fine. Good morning kakak TKB, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Al-Iman, how are you? Just fine. Halo mama dan teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama Bu Eva. Sebelum kita belajar dan bermain, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Are you ready? Let's go! Teman-teman, my friend, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Iya teman-teman, hari ini Papa akan menyampaikan sirah tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, ternyata Nabi Muhammad SAW mempunyai 18 sikap yang baik. Kali ini sirah yang akan disampaikan Bu Eva adalah sikap takwa. Siapa yang tahu apa itu sikap takwa? Nah, sikap takwa adalah segala sesuatu atas kesadaran dirinya, sehingga orang yang mempunyai sikap takwa senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kali ini teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi yang mulia. Di sini beliau akan mencerminkan sikap takwa. Oke teman-teman, kali ini Bu Eva akan ditemani dengan buku ensiklopedi yang berjudul Muhammad Tauladan. Sudah siap teman-teman mendengarkan? Oke, silakan dibantu Bu Eva untuk membuka bukunya ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Open please. Nah, teman-teman, my friend, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang sangat disayangi. Nah, Nabi Muhammad ini teman-teman sudah dijamin Allah untuk masuk surga. Subhanallah, karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat mulia. Meskipun Nabi Muhammad ini sudah dijamin oleh Allah masuk surga, namun Nabi Muhammad selalu menjalankan perintah Allah, melakukan sesuatu dengan hati-hati, dan juga teman-teman selalu khusyuk dan istiqomah dalam beribadah. Suatu ketika pada malam hari, istri Nabi Muhammad yaitu bernama Aisyah melihat Nabi Muhammad ini tidak bisa tidur teman-teman. Siti Aisyah juga melihat bahwa Nabi Muhammad hanya membolak-balikan tubuhnya di atas ranjang. Siti Aisyah pun bertanya dalam hatinya, kenapa ya Nabi Muhammad malam ini tidak bisa tidur? Terlihat wajahnya juga cemas dan juga gelisah. Apa ya teman-teman yang sedang terjadi kepada Nabi Muhammad? Karena Aisyah juga penasaran teman-teman, karena Nabi Muhammad tidak pernah teman-teman gelisah dan juga cemas seperti ini. Sampai akhirnya Aisyah pun masuk ke dalam kamar Nabi Muhammad dan bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai suamiku, aku melihat malam ini kamu tidak bisa tidur, dan aku juga melihat sekali pada raut wajahmu terlihat sangat gelisah, cemas, dan juga takut. Apa yang terjadi kepadamu, Baginda?
Siti Aisyah menjawab dengan tenang, dengan lembut. Karena Aisyah itu merupakan istri yang soleha yang selalu menemani dan mengerti keadaan Nabi Muhammad. Akhirnya teman-teman, Nabi Muhammad pun menjawab, "Wahai Aisyah, hari ini aku memang sangat resah dan juga gelisah. Aku tidak bisa tidur malam ini. Karena tadi pagi aku menemukan sebiji buah kurma di tengah jalan. Maksud hati aku, daripada buah kurma itu terbuang sia-sia dan membusuk di jalan, aku ambil dan aku makan. Namun sekarang hatiku merasa bersalah dan hatiku merasa tidak tenang. Barangkali itu adalah milik orang lain yang sampai saat ini masih dicari." Nah teman-teman, karena Nabi Muhammad ini selalu melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan, beliau merasa bersalah dan berdosa hanya dengan menemukan sebiji buah kurma yang dimakan. Namun teman-teman, karena Aisyah adalah istri yang soleha, selalu menenangkan hati Nabi Muhammad bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar. Dari kisah tersebut, Nabi Muhammad memiliki sikap hati-hati baik dalam bersikap maupun berperilaku. Karena itu teman-teman, bentuk ketakwaan Nabi Muhammad. Subhanallah teman-teman, bentuk ketakwaan Nabi Muhammad patut kita teladani. Kita bisa meneladani sikap takwa saat di sekolah. Misalkan kita selalu membuat teman kita nyaman, mengajak teman-teman kita bermain, itu adalah sikap takwa dalam berperilaku kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa meladani sikap takwa dari Nabi Muhammad. Demikian teman-teman sirah dari Bu Eva, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menerapkan sikap-sikap yang baik dari Nabi Muhammad SAW. Kita tutup buku ensiklopedinya ya teman-teman. Close please. Nah selanjutnya teman-teman akan belajar dan bermain di kegiatan sentra. Sudah siap teman-teman? Are you ready? Let's go! Terima kasih Bu Eva sudah memberikan cerita yang sangat menarik untuk teman-teman. Nah hari ini Bu Olive juga punya informasi lah buat teman-teman. Tentunya juga sangat menarik. Apa sih informasinya Bu Olive? Ya hari ini Bu Olive punya informasi tentang bagian-bagian dalam tubuh manusia. Wah, di dalam tubuh manusia ada apa saja sih? Penasaran? Untuk itu Bu Olive ditemani oleh buku ensiklopedi. Sebelumnya Bu Olive pengen tahu semangatnya teman-teman. Pasang matanya, kling kling kling. Pasang telinga, kling kling kling. Sudah siap menerima informasi? Siap. Sikap anak solih-solihah. Allahu Akbar. Dalam hitungan 1 sampai 3, kita buka buku ensiklopedinya. 1, 2, 3. Open please. Coba kita lihat. Di sini tertulis sebuah judul pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Nah, sekarang kita amati gambar yang ada di samping. Ini ada gambar manusia. Mana sih Bu Olive yang dinamakan pembuluh darah? Nah, kita lihat ini ada merah-merah seperti akar atau pipa. Ini yang dinamakan pembuluh darah. Di samping ini juga teman-teman. Nah, pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengalirkan darah ke seluruh bagian-bagian tubuh manusia. Pembuluh darah ada 2 macam. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah arteri adalah yang membawa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh manusia. Ini yang dinamakan pembuluh darah arteri. Yang kedua, pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena adalah yang membawa darah kayak karbon dioksida dari tubuh ke jantung. Nah, ini yang dinamakan pembuluh darah vena. Disimbolkan dengan warna biru. Oke, informasi selanjutnya. Ini ada gambar apa? Betul sekali, ada gambar jari. Informasi selanjutnya adalah anggota tubuh bagian luar. Nah, salah satunya adalah jari. Coba mana jari teman-teman? Ini. Nah, jari tangan adalah
anggota gerak yang merupakan organ keterampilan dan peraba yang bisa ditemukan pada tangan manusia atau hewan primata. Nah, coba ini jari apa? Jari jempol. Ini jari telunjuk. Ini jari tengah. Ini jari manis dan ini jari kelingking. Nah, dalam satu tangan ada berapa jari, teman-teman? 5 jari. Subhanallah, setiap jari memiliki fungsi yang berbeda-beda dan bentuknya terstruktur ya teman-teman, mulai dari jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Nah, kita mengucap apa teman-teman? Alhamdulillah, karena jari kita diciptakan dengan sempurna, terstruktur, dan rapi. Nah, kok bisa terstruktur ya teman-teman? Kenapa ya? Karena coba kita pegang teman-teman. Nah, ini ada yang keras-keras ini yang dinamakan tulang jari, sehingga jari kita, jemari kita dapat terstruktur dengan rapi. Coba kita gerak-gerakan. Kenapa jari kita bisa bergerak? Karena ada sebuah tarikan dari otot lengan. Nah, bagian bawah. Coba. Ini gerak-gerak ya teman-teman. Nah, ini ada sebuah tarikan otot dari lengan bagian bawah sehingga jari kita bisa bergerak. Selanjutnya, informasinya adalah tentang kuku. Nah, teman-teman punya kuku? Dari mana kuku bisa terbentuk? Nah, pembentukan kuku dimulai dari sel-sel epidermis yang ada pada jari kita yang membelah. Dan sebagian atas menumpuk keratin keras yang menghasilkan lempengan kuku, suatu lempengan kuku. Nah, sifat kuku kita adalah, teman-teman kita baca-baca, keras, kuat, dan mati. Bagian yang hidup adalah akar yang berada di bawah kulitnya. Akar ini yang akan membentuk jaringan kuku baru saat seluruh kuku tumbuh melebihi ujung jari. Apa sih fungsi kuku? Fungsi kuku adalah untuk mencegah ujung jari ini yang lentur membengkok berlebihan. Nah, kalau tidak ada kukunya, ujung jari ini akan membengkok. Nah, sehingga kita harus mengucap apa teman-teman? Mengucap syukur alhamdulillah karena Allah menciptakan kita dengan sempurna, dengan kuku yang sempurna, diberikan jari yang sempurna. Nah, itu tadi informasi dari Bu Olive. Untuk selanjutnya, apa sih kegiatan kita? Nah, untuk selanjutnya kegiatan kita adalah mengamati sebuah video. Nah, video apa? Kita simak video berikutnya. Alhamdulillah teman-teman sudah menyimak dan mengamati bersama-sama sebuah video tentang sistem peredaran darah. Tentunya teman-teman sudah mengetahui bagaimana sih prosesnya atau bagaimana darah itu mengalir di tubuh kita. Nah, ternyata peredaran darah itu sangat penting ya teman-teman, karena menyalurkan zat-zat yang penting termasuk nutrisi, oksigen dari jantung kemudian disebarkan ke seluruh tubuh kita. Untuk prosesnya, tadi yang pertama, darah bersih dari paru-paru, kemudian dialirkan ke jantung bagian serambi kiri.
kemudian dipindahkan lagi ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa darah bersih ke seluruh tubuh. Karena kita melakukan aktivitas sehingga terbentuk zat metabolisme yang kaya karbon dioksida, sehingga darah kita menjadi kotor. Dari bilik kiri tadi dialirkan ke serambi kanan. Dari serambi kanan dipindahkan ke bilik kanan. Dipompa darah kotor tersebut sehingga kembali ke paru-paru, dan dari paru-paru mengalami pembersihan sehingga darah kita bersih lagi. Ternyata darah itu mengalami pengaliran terus atau berulang-ulang, mengalami siklus. Nah, oke teman-teman, itu tadi kegiatan kita di Sentra Sains dan Komputer. Tetap semangat dan fokus. After we play, we say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita kegiatan, kita akan recalling. Teman-teman sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, tadi sudah mendapatkan informasi dari Bu Eva tentang sikap takwa dari Nabi Muhammad. Tentunya teman-teman bisa meneladani sikap takwa dari Nabi Muhammad. Siapa yang siap meneladani sikap Nabi Muhammad? Saya. Oke, yang kedua sudah mendapatkan informasi tentang pembuluh darah, jari tangan, dan kuku. Yang ketiga teman-teman adalah mengamati sebuah video tentang sistem peredaran darah. Oke, semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Diakhiri Bu Alif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita pakai yuk maskernya teman-teman.